Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aisyah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kinerja keuangan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur, TBK, khususnya fokus pada analisis likuiditas dan solvabilitas periode 2023 hingga 2024. PT Indofood Sukses Makmur TBK adalah salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman. Perusahaan ini memiliki lini bisnis yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari agribisnis, tepung terigu, mie instan, produk konsumen bermerek, hingga jaringan distribusi. Model bisnis yang kompleks ini membuat Indofood membutuhkan pengelolaan keuangan dan pembiayaan yang sangat matang untuk mendukung keberlanjutan usahanya di tengah dinamika ekonomi, seperti fluktuasi harga bahan baku global. Selanjutnya, analisis kredit. Analisis kredit adalah proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan pihak perbankan atau kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas guna memenuhi kewajiban pembayaran utang seperti pokok dan bunga secara tepat waktu. Pada perusahaan manufaktur seperti Indofood, analis ini lebih kompleks karena sifat usahanya yang sangat intensif modal dan sangat bergantung pada pergerakan harga bahan baku serta kondisi pasar. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu analisis likuiditas. Sederhananya, likuiditas ini menunjukkan apakah Indofood punya cukup uang atau aset yang mudah dicairkan untuk utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Yang pertama itu ada current ratio. Berdasarkan data tahun 2023 hingga tahun 2024, current ratio Indofood berada di angka yang stabil. Ini artinya untuk setiap Rp1 utang lancar, Indofood punya aset lancar lebih dari Rp1 untuk menjaminnya. Hal ini memberikan rasa aman bagi para pemasok atau bank yang memberikan kredit jangka pendek. Selanjutnya itu yang kedua ada quick ratio. Jika kita melihat quick ratio yaitu aset lancar tanpa menghitung persediaan, Indofood tetap menunjukkan performa yang baik. Ini membuktikan bahwa meskipun barang di gudang belum terjual, perusahaan masih punya kas dan piutang yang cukup untuk menutupi kewajibannya. Selanjutnya ada solvabilitas. Jika likuiditas tadi bicara soal jangka pendek, solvabilitas bicara jangka panjang. Kita mau lihat seberapa besar perusahaan ini bergantung pada utang untuk melanjutkan bisnisnya. Yang pertama itu ada debt to asset ratio atau DAR. Dari hasil analisis saya, rasio utang terhadap total aset Indofood ini menunjukkan angka yang terkendali. Artinya, aset-aset besar yang dimiliki Indofood tidak semuanya dibiayai oleh utang, tetapi juga dari modal sendiri yang kuat. Yang kedua itu ada debt to equity ratio atau DER. Indofood itu mencerminkan keseimbangan antara dana dari kreditur dan dana dari pemegang saham. Pada periode 2023 sampai 2024, meskipun ada tantangan ekonomi global, Indofood berhasil menjaga kepercayaan investor karena tingkat utangnya tidak melebihi batas risiko yang membahayakan stabilitas perusahaan. Lalu, bagaimana dari sisi pemberian kredit? Apakah Indofood layak diberi pinjaman? Dari kacamata analisis kredit, Indofood memiliki kapasitas atau capacity yang sangat kuat karena aliran kas atau cash flow dari penjualan produk seperti Indomie dan lainnya yang sangat stabil. Meskipun liabilitas atau utang perusahaan terlihat besar secara angka, namun jika dibandingkan dengan total aset dan laba yang dihasilkan, risiko gagal bayar Indofood ini tergolong sangat rendah. Inilah alasan mengapa Indofood tetap menjadi perusahaan yang bankable atau dipercaya oleh lembaga keuangan. Jadi, kesimpulannya itu, PT Indofood Sukses Makmur (TBK) selama periode tahun 2023 sampai tahun 2024 menunjukkan kondisi keuangan yang sangat sehat dan solven. Perusahaan tidak hanya mampu membayar utang harian, tetapi juga punya struktur keuangan yang kuat untuk ekspansi jangka panjang.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dede Hendra atas bimbingannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian.